Oke, selanjutnya ini ada the compulsive buyer. Nah, ini kalau ini kebalikan dari yang hoarder pertama tadi. Ini dikit-dikit belanja, jadi punya dorongan yang kuat untuk terus belanja karena pengen ngilangin stres dan rasa cemas. Ini mungkin, ini mungkin sama kayak doom spender kali ya. Doom spender cuman bedanya dia kayak, oh mumpung gua ada rezeki, kapan lagi gua ada rezeki. Jadi dia khawatir sama hari esok nggak punya rezeki, hari ini gua habisin. Kayaknya ini lebih ke habit lu dalam melakukan pelarian deh. Kalau lu stres atau lu dalam tekanan, lu Belanja. ngapain? Questionnya kan itu. Kalau ternyata terbiasanya ketika lu ada stres lu belanja, ya jadinya ini. Oke. Kalau lu lagi stres lu tiba-tiba lari, ya lu jadi pelari. Kalau lu lagi stres tiba-tiba maunya nge-gym, ya lu jadi anak gym. Ini lebih ke pelarian aja sebetulnya. Lebih ke stress relief ya. Iya. Karena setiap orang kan pasti punya stres. Betul. Kita pun punya stres. Betul. Dari juga punya stres. Di sini makanya gue bilang, kenalin diri lu, hal apa yang paling bikin lu happy dengan budget yang sehat. Oke. Kayak gue pribadi, gue stres, ya gue sukanya nggak ngapa-ngapain. Gue sukanya nggak ngapa-ngapain, gue jekin kopi, baca komik di rumah. Oke. Ya berarti kalau gue lagi stres, gue akan ambil waktu itu sehari off. Santai. Begitu aja nggak ngapa-ngapain. Murah. Tapi misalkan salah nggak kalau misalkan kayak, gue stres nih, terus gue ke Bali dulu gitu. Nggak ada masalah, budgetin. Yang penting masuk budget. Iya. Segala sesuatu yang lo pakai dengan uang lu tidak ada yang salah selama budgetnya sehat. Tapi definisiin dulu budget yang sehat, karena itu spektrumnya luas. Ya, Jangan-jangan mungkin gini ya. ambil pay later itu. Oh jangan dong, budget yang orang. sehat itu tentunya budget yang sudah disisihkan bukan dari hutang. Misalnya per bulan lu mau sisihin 5-10% buat self reward, nggak ada masalah. Lu nggak pakai dulu setelah 4 bulan, udah sampai setengah kali gaji ya. Ya. Oh udah bisa nih healing ke Bandung, pakai. Nggak ada masalah, tidak ada yang bisa ngejudge kelakuan lu. Even gue beli kartu Pokemon, even lu mau apa? Lu mau koleksi ayam-ayaman yang dicat di depan sekolah. Nggak ada masalah, lu mau beli. Oke nih, selanjutnya topik yang selanjutnya ada namanya the big spender atau flexer. Waduh, apa nih? Wah, ini orang yang suka flexing. Jadi bukan orang suka flexing sih. Dia pengen beli barang-barang yang mewah, barang-barang yang branded untuk mendapatkan citra, image yang baik di kalangannya dan juga untuk menunjukkan diri gitu. Balik lagi. Ini orang beda-beda. Selama budgetnya sehat gak apa-apa. Tapi selama udah over budget atau menghalalkan banyak cara demi ini, lu rugi. Kenapa? Contoh deh, ini lo orang semua ya. Jangan komen minta duitnya ya. Ini gue lagi melatih kemampuan kalian berpikir. Sekarang kalian selesai dari sini, gue kasih duit berapa? 5 miliar deh. Wah, punya 5 miliar nih semua yang nonton. Sekarang gue tanya, pulang dari sini kalian ngapain? Bingung. Ada nggak yang, kok 5 miliar, 4 miliar gue investasiin supaya kalau tahun depan naik 10% gue tambah kayak 400 juta. Pasti nggak ada. Banyak beli mobil. Pulang pasti apa 5 miliar? Beli mobil 1,5 M. Di rumah. Beli rumah berapa 3 M. Udah lumayan ya. Sisa duit berapa? 500 juta. Betul. Masih banyak. Ya, main kripto. Iya, selesai nih. Udah gitu teman kalian semua bilang apa? Wih, lu sekarang sultan banget bro, mobilnya keren, rumahnya gedong. Tapi percaya nggak tahun depan lu stuck? Iya benar. Sama yang 4 miliar tembak investasi tahun depan 10% naik 400 juta, lu langsung kalah kaya 400 juta. Mobil lu turun. Iya. Dia 3 tahun lagi bisa beli mobil lu. Dari apa? Kekayaan dia tidak berkurang. Iya. Kalau ada peluang dia bisa tembak. Kenapa? Kalau mau kaya, likuiditas tuh penting. Iya. Makin banyak likuiditas lu bisa tembak ke sebuah peluang, lu akan semakin cepat gulungan kekayaannya. Oke, terakhir deh. Ini unik. Namanya the dependent. Namanya juga dependent ya. Artinya dia mengandalkan orang. Ada woman nggak nih di belakang? Enggak, ini dependent doang. The dependent, titik. Enggak, woman. Lu yang ngomong. Gue mau cut boleh nggak? Jadi intinya ini mengandalkan orang lain dalam segala bentuk pengeluaran. Ya. Jadi meskipun dia punya duit, ini toksiknya adalah dia punya duit tapi dia nggak mau keluarin, biarin temennya yang keluarin, orang tua yang keluarin, semuanya keluarin. Oke. Ini kalau terjadinya ke pasangan cewek dan cowok, mungkin 50% gue masih bisa bilang nggak apa-apa lah. Oh gitu. Kenapa? Karena gini, cowok tuh sorry to say memang diciptakan by default sebagai provider. Ya. Provider tuh bukan masalah duit. Cewek tuh memang baru bisa look up, respect atau hormat ke cowok kalau di provide itu tuh udah hukum alam lah. Susah lu nggak provide, lu expect mereka submit ataupun bahkan respect lu susah. Karena pas diciptain juga udah begitu. Mungkin zaman dulu kalau di Taman Eden ada petik buah, kupasin, nyampe gua hawa tinggal makan. Betul. Itu pun di provide, ngerti gak maksud gua? Betul. Ya kan? Kan disuruh kelola taman ini. Ya, betul. Gitu ya. Jadi ya udahlah itu halfly gue masih bilang nggak ada masalah, namanya mungkin nanti suami istri gitu ya. Tapi kan yang jadi masalah nih kalau lu abuse ini ke orang tua lu, adik kakak lu, Betul. partner bisnis lu, temen lu. Ya, itu. Ini yang menjadi nggak sehat. Problem. Karena percayalah orang digituin semua gak ada yang seneng. Iya. Gak ada yang seneng digituin. Lu punya duit tapi tiba-tiba lu yang bayarin. Iya, nggak mungkin. Maksud gue gini, ketika lu melakukan ini mungkin lu save duitnya, tapi lu akan hilang relasinya. Iya. Ini yang lu harus ngerti, dan relasi itu lebih mahal daripada uang. Iya.